Selamat malam teman-teman semua. Sudah sebulan saya belum mengupload video. Kali ini di Telegram Bot series 5 kita akan membahas mengenai perbedaan floating keyboard dengan inline keyboard. Nah, seperti apa perbedaannya? Langsung saja kita bahas ya. Oke, perbedaan floating keyboard dan inline keyboard. Kita bahas mulai dari floating keyboard. Nah, floating keyboard ini bisa kita custom ya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ketika saya mengetikkan perintah hi, kemudian bot membalas dengan apa kabar. Jadi di sini ada dua jawaban, yaitu yang pertama baik-baik saja, yang kedua adalah lagi sakit. Nah, inilah yang disebut dengan floating keyboard. Jadi pada handphone, ketika kita akan menuliskan pesan gitu ya, itu akan muncul QWERTY keyboard, akan tetapi jika kita mengubahnya ke floating keyboard, maka akan muncul dua pilihan ini. Nah, pilihan ini bisa kita custom, bahkan posisinya pun bisa. Kebetulan ini samping kanan kiri ya. Nah, kemudian apa itu inline keyboard? Pada case ini, ketika kita mengetikkan help gitu ya, jadi bot akan membalas dengan halo apa kabar, jika ada yang ditanyakan bisa message developer ya. Nah, di bawahnya ini ada semacam message yang dia transparan. Nah, inilah yang disebut dengan inline keyboard. Dia satu layer dengan pesan yang dibalas bot ini, akan tetapi kita bisa mengekliknya. Kemudian di sini bisa kita linkkan ke URL atau mungkin kita linkkan ke perintah-perintah lainnya. Nah, itu. Nah, gimana cara membuatnya? Langsung saja ya kita bahas satu-satu cara membuat floating keyboard, kemudian cara membuat inline keyboard. Oke, yang pertama kita akan membuat floating keyboard. Pertama kali adalah import types ya dari Telebot. Nah, di situ sudah ada from Telebot import types. Kemudian ini langsung saya kopas saja. Nah, ini yang message pertama. Jika hi, itu saya akan botnya akan membalas dengan halo apa kabar. Nah, disinilah cara mengedit keyboardnya. Kita panggil dulu keyboardnya, dinamain markup. Markupnya itu sama dengan types reply keyboard markup. Nah, itu udah kita panggil keyboard floating keyboardnya. Kemudian kita define dulu item A-nya. Itu adalah komennya types.keyboard button. Kemudian mau kita kasih nama apa tuh buttonnya nanti. Kalau dalam case ini adalah baik-baik saja. Yang item B, yang kita isi item B lagi sakit nih, misalkan seperti itu. Nah, setelah kita mendefine keyboardnya, kemudian kita sudah memberi nama buttonnya, kita ini dulu lah ya. Kita assignnya urutan keyboardnya, mau samping kanan, mau samping kiri, atau atas bawah, itu bebas kita. Jadi markup.row item A, item B. Nah, itu berarti adalah ada satu row, nanti item A, item B-nya kanan kirian. Kalau sudah kita tambahin reply to markup sama dengan markup. Ketika kita running, hi. Nah, reply-nya ada di kanan dan ada di kiri. Ya kan? Nah, itu udah selesai. Kita clear lagi. Kita hi lagi ya, coba ya. Akan tetapi kali ini kita setting dulu. Jadi kalau tadi kanan kiri, sekarang kita bikin atas bawah ya. Row-nya ada 2. Nah, kan jadi 2 kan ketika kita running kan. Nah, itu seperti itu cara ngeditnya. Nah, mungkin kalau kecepatan bisa teman-teman slow karena ini saya bikin flash 2 kali ya biar agak cepat. Kemudian yang kedua itu adalah cara membuat inline keyboard. Sama kayak yang sebelumnya, makanya ini mau saya copy paste tapi nggak jadi deh. Biasa aja. Nggak usah di copy paste. Jadi yang kedua itu komennya nanti adalah help ya. Oke, jadi kita manggil dulu keyboardnya. Jika floating keyboard reply keyboard markup, kalau ini inline keyboard markup. Sama item A-nya, item B-nya juga harus kita isi. Tapi kalau yang floating keyboard button, kalau ini inline keyboard button, ada tambahannya. Kemudian kita isi namanya message developer. Nah, di sini bedanya adalah di inline keyboard ini harus diisi dengan sesuatu di dalamnya. Kalau di case ini saya mengisi dengan URL. Jadi ketika mengeklik message developer, nanti dia akan mengirimkan pesan ke telegram.me
YUDHAPP. Nah, itu adalah Telegram saya. Jadi ketika saya nanti diklik message developer-nya akan langsung otomatis membuka chat ke Telegram saya. Oke, jadi sama seperti yang di atas tadi yang sebelumnya floating keyboard. Jadi kita assign dulu mark upload row item A, kita isi dulu karena cuma ada satu item. Kemudian kita next step ya, bot.send message-nya kita isi message.chat ID. Kemudian pesan kita jika ada pertanyaan silahkan message ke developer dengan klik link di bawah ini. Oke, kita coba running. Help, nggak muncul ya. Ups, ini komennya belum saya ubah. Ternyata komennya masih high. Kemudian saya ubah help. Oke, saya running lagi. Nah, ini udah muncul. Jadi ketika kita memencet help, itu otomatis langsung mengirim pesan ke Telegram saya. Nah, seperti itu inline keyboardnya. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, terima kasih teman-teman semua. Di series kelima ini kita sudah bisa membuat custom keyboard baik floating maupun inline. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, silahkan share, kemudian subscribe, dan like video-video channel ini. Terima kasih semuanya, selamat malam.